Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ibu Enong. Kali ini kita akan membahas tentang surat terbuka yang disampaikan oleh guru SMA kepada guru SD karena ada salah satu siswanya yang tulisannya jelek. Nah, Ibu guru bilang bahwa guru SD dan orang tuanya harus membimbing ya, mengajarkan anak-anaknya menulis. Nah, kebetulan di sekolah saya itu tahun ini ada 5 orang yang belum bisa baca. Nah, belum bisa baca ini biasanya beriringan dengan belum bisa menulis. Nah, tahun sebelumnya lebih banyak lagi, itu ada 15 orang. Nah, sebetulnya ketika kita melihat ada anak kita yang kemampuan menulis dan membacanya masih kurang, itu kita harus melihat di dua faktor. Yang pertama genetik, terus yang kedua lingkungan. Nah, kalau genetik ini berkaitan dengan kemampuan dasarnya ya, atau intelijensinya, apakah dia termasuk yang low gitu ya. Kalau anaknya yang low, memang dia akan harus bekerja dengan keras atau bahkan mungkin sampai dia tidak bisa. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan fungsi otak. Fungsi otak itu juga ada yang disebut disgrafia. Disgrafia ini dia kesulitan sekali untuk menulis karena ada ketidaksesuaian. Nah, kesulitan dalam menyelaraskan antara pikiran dan gerakan otot untuk menulis. Nah, ini ada satu lagi sih gangguan yang memungkinkan, gangguan fungsi otak yang memungkinkan dia juga mengalami kesulitan menulis dan membaca, itu disleksia, yaitu otaknya itu sulit membedakan huruf yang hampir sama atau terbalik-balik, misalnya D dengan P gitu ya. Nah, itu harus dilihat dari sisi genetiknya. Kemudian yang kedua memang faktor lingkungan. Apakah orang tua sudah membimbing dengan benar gitu ya, kemudian mendampingi anaknya, dan memang di sekolah sebelumnya di SMP atau di SD-nya sudah membimbing atau belum. Nah, kalau di SMPN 1 Bojong di kami itu bagian kurikulum itu menugaskan satu orang guru membimbing secara khusus dari 15 orang yang belum bisa baca dan menulis ini. Nah, kemudian nanti gurunya ini melaporkan perkembangannya kepada wali kelas, juga kepada orang tuanya. Selain itu tentu saja saya sebagai guru BK juga ikut mendampingi, memotivasi, juga menyampaikan kepada orang tuanya kondisi anak ini dan hal-hal yang harus ditempuh. Nah, kemudian di seluruh mata pelajaran juga ada pembimbingan. Nah, anak ini diberikan layanan secara individual, yaitu untuk belajar membaca dulu sebelum mengikuti pelajaran lainnya. Memang agak sulit bagi guru untuk berbagi waktu untuk yang mengejar target capaian kompetensi, dan yang lainnya kemudian kalau yang anak yang kita bimbing ini dia kompetensinya dulu membaca dan menulis. Nah, tetapi itu memang tugas kita bersama. Nah, kalau yang sekarang anaknya kelas 3 SMP, kemudian yang kelas 1 SMA, mungkin waktu SD-nya juga dulu dia korban dari pandemi. Nah, pembelajaran pandemi saat itu 3 tahun kita pembelajaran pandemi itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap kemampuan dasar anak-anak kita. Ya, karena guru tidak bisa secara langsung memberikan pembelajaran, tapi lewat jarak jauh. Nah, lewat jarak jauh ini sulit sekali dikendalikan, kecuali memang orang tuanya juga membantu dengan baik. Tapi
banyak yang belum bisa mengajarkan seperti guru. Nah, begitu kondisi realnya ya. Semoga guru-guru di Indonesia lebih bijak lagi dalam menyikapi permasalahan, juga melihat dari berbagai sisi. Kita guru di pendidikan dasar itu SD dan SMP pasti sudah sangat berusaha untuk membantu anaknya, tetapi kembali lagi kemampuan anak itu berbeda-beda, kondisi anak itu berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum.